Karmawi Bangga. Karmawi Bangga merupakan salah satu relief yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kemasyhuran Candi Borobudur. Siapa yang tidak mengenal Candi Borobudur? Candi Borobudur yang berlokasi di sebuah desa kecil bernama Borobudur di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Namanya telah berkembang di berbagai penjuru dunia. Sejak ditemukan kembali pada tahun 1814 hingga sekarang, keberadaannya tak pernah luput dari perhatian orang. Ratusan juta umat manusia telah menginjakkan kakinya ke Borobudur. Dan pasti masih ada ratusan juta lainnya yang menyimpan asa untuk mendapatkan kesempatan berkunjung ke Candi Borobudur. Kemasyhuran Candi Borobudur itu tentu bukan tanpa alasan. Candi Borobudur memang istimewa. Sebagai karya bangsa, Candi Borobudur layak mendapat predikat karya masterpiece. Penilaian tersebut diberikan terhadap keunikan arsitekturnya, nilai artistiknya, yang ditujukan melalui keberhasilan para seniman dalam memahat arca dan reliefnya, nilai sejarah, serta ilmu pengetahuan yang tersimpan di dalamnya. Belum dapat diuraikan semuanya. Meskipun telah ratusan ahli menelitinya, semuanya istimewa dan tak tertandingi. Borobudur merupakan candi Buddhis yang dibangun oleh seniman-seniman handal di zaman pemerintahan seorang raja dari dinasti besar yang pernah berkuasa di Jawa pada abad ke-8 sampai 10. Dinasti Sailandra. Prasasti Gayung Wong-Wungan yang ditemukan di Karang Tengah Parakan Tepanggung mengindikasikan bahwa Candi Borobudur dibangun oleh Samaratungga yang pada masa pemerintahannya juga dikenal dengan sebutan Raguwara Dyah Manara. Dyah Manara merupakan seorang raja yang meniupkan angin pembaharuan di berbagai bidang, termasuk toleransi beragama. Pada zamannya, agama Hindu dan agama Buddha berkembang berdampingan secara damai. Sejumlah candi dengan latar keagamaan yang berbeda eksis pada masanya. Selain Candi Borobudur, adalah Candi Mendut Candi, Pawon serta candi-candi lain yang tersebar di sekitar Borobudur, baik yang berlatar agama Buddha maupun Hindu. Candi adalah terminologi umum yang digunakan untuk menyebut bangunan peninggalan kuno yang berlatar agama Hindu dan atau Buddha. Dilihat dari etimologinya, candi sering dikaitkan dengan Candika Graha, yang berarti rumah Candika, nama Durga Mahesa Suramandini, yang berkedudukan sebagai dewa kematian. Akan tetapi, pada prakteknya, terminologi candi itu tidak merujuk pada fungsinya. Hal ini dapat dilihat dari penyebutannya yang sama untuk bangunan yang mempunyai fungsi berbeda-beda. Candi digunakan untuk menyebut bangunan yang berfungsi sebagai rumah pemujaan dewa, tetapi juga digunakan untuk petertaan gapura, krematorium, dan bahkan serupa. Berkaitan dengan hal tersebut, Borobudur meskipun disebut candi, sama sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan rumah Candika. Sebagaimana dikemukakan, Borobudur adalah stupa. Dari segi bentuknya, Borobudur adalah stupa besar yang dikelilingi oleh 72 stupa lain yang lebih kecil ukurannya dan didirikan di atas bidang persegi yang berunda-unda. Dalam agama Buddha, stupa digunakan sebagai penanda kuburan, tempat menyimpan relik suci
atau dibangun untuk memperingati peristiwa keagamaan yang penting. Candi Borobudur tidak hanya menggambarkan stupa, tetapi juga dibangun untuk menggambarkan gunung suci. Dalam konsep Buddhis, Mahayana yang menjadi pusat alam semesta. Di atas semua itu, Borobudur adalah mandala, yaitu diagram magis, yang digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas spiritual manusia. Untuk memenuhi kebutuhan itulah, maka pembangunan Candi Borobudur diasumsikan melibatkan tim kerja yang tidak sederhana. Setidaknya terdiri atas arsitek, pekerja yang memiliki spesifikasi tugas, pekerja umum, manajer pemasok bahan, dan tentu saja penyandang dana. Tak kalah pentingnya adalah mereka yang ada di balik layar, yang tidak secara langsung terlibat di dalam pembangunan Borobudur. Mereka adalah para rohaniawan, dan mereka yang bertugas menjaga stamina pekerja, yaitu mereka yang bekerja menyiapkan konsumsi. Bahkan mungkin juga para tabib, yang bertugas memelihara kesehatan para pekerja. Dengan demikian dapatlah kiranya dibayangkan bagaimana mengorganisasikan tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan Candi Borobudur. Bagaimana mengumpulkan tidak kurang dari 2 juta balok batu dengan ukuran yang hampir seragam, serta menjalinkannya baik secara horizontal maupun vertikal menjadi bangunan stupa yang besar. Bagaimana mengerahkan para seniman untuk menghasilkan 1212 panel relief tinggi dan 504 arca kuda seukuran manusia. Seperti apakah kesibukan memberi makan pekerja, dan masih banyak lagi. Mengenal relief Karma Wibangga. Relief Karma Wibangga dipahatkan di bagian kaki Candi Borobudur. Pada umumnya, candi memang mempunyai bagian yang secara vertikal disebut kaki candi, tubuh candi, dan kepala atau atap candi. Kaki candi di Borobudur melambangkan Kamadhatu, dunia manusia yang terikat oleh nafsu. Bagian tubuh candinya melambangkan Rupa Dhatu, yaitu dunia manusia yang masih terikat bentuk, tetapi telah mampu mengendalikan nafsu. Bagian yang paling atas, yaitu bagian atap yang melambangkan Harupa Dhatu, mewakili dunia para dewa sebagai makhluk suci. Secara simultan, ketiga bagian Candi Borobudur itu menggambarkan perjalanan spiritual makhluk hidup dalam rangka mendapatkan pencerahan sempurna agar menjadi makhluk suci yang terbebas dari lingkaran kelahiran kembali dan dapat mencapai nirwana. Relief Karma Wibangga yang dipahatkan dalam 160 panel bukan merupakan rangkaian adegan yang menarasikan satu cerita yang berkesinambungan, sebagaimana relief lalu lintas Farah pada dinding Candi Borobudur di lantai 1. Ke-160 panel tersebut merupakan potongan-potongan dari sejumlah adegan tentang karma. Secara harfiah, karma dapat diartikan sebagai tindakan yang berasal dari sebab dan menimbulkan akibat. Akan tetapi, karma sebenarnya tidak hanya dihasilkan oleh berbagai bentuk tindakan fisik saja, melainkan juga pikiran dan kata-kata. Di dalam Buddhisme, karma merupakan doktrin dasar yang dirumuskan dan diajarkan oleh Siddhartha Gautama. Menurut doktrin tersebut, setiap makhluk yang hidup mempunyai karma, baik yang dihasilkan oleh dirinya sendiri, maupun yang diwarisi dari leluhurnya. Mereka tak dapat menghindarkan diri dari karma
Dan karma, inilah yang menentukan tinggi rendahnya martabat dan kualitas hidup mereka. Karma mempunyai efek yang tidak hanya dirasakan oleh pelakunya, tetapi juga orang-orang di sekitar dan lingkungannya. Hal ini disebabkan karena yang terbenar dapat mendorong karma-karma lain yang dampaknya menjangkau ke segala arah. Demikian juga sebaliknya, kita pun dapat terkena efek dari karma yang dilakukan individu lain. Karma inilah yang telah menyebabkan sengsara dan menjadi penghalang untuk mencapai nirwana. Lebih lanjut, dapat dikemukakan bahwa karma wibangga berasal dari kata karma dan wibangga. Apabila karma secara garis besar telah dijelaskan di atas, maka wibangga adalah sebutan untuk salah satu kitab suci dalam agama Buddha. Dengan demikian, karma wibangga adalah salah satu kitab suci dalam agama Buddha yang membahas tentang karma, yaitu hukum moral yang terkait dengan sebab akibat. Kitab yang terkait dengan hukum sebab akibat yang dimaksud adalah Mahakarma Wibangga. Kitab tersebut memang merupakan kitab yang sangat penting dalam agama Buddha Mahayana, sehingga kitab tersebut tersebar ke berbagai penjuru seiring dengan persebaran agama Buddha itu sendiri, dan telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. Keberadaan kitab Mahakarma Wibangga di suatu lokasi mungkin saja merupakan terjemahan langsung dari kitab aslinya. Akan tetapi, dapat pula merupakan turunan dari kitab aslinya. Karena itulah, barangkali hingga kini para ahli menghadapi kendala dalam merunut kitab manakah yang digunakan sebagai acuan para seniman dalam memahatkan relief Karma Wibangga di Candi Borobudur. Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya hanya berhasil mengidentifikasikan 23 dari 160 panel relief Karma Wibangga yang dapat dirujukkan dengan kitab Mahakarma Wibangga. Terlepas dari berbagai kemungkinan berkenaan dengan keberadaan ke-23 panel tersebut, fakta bahwa ke-137 panel lainnya yang tidak dapat dirunut keberadaannya dalam kitab Mahakarma Wibangga ini lebih menarik. Dengan berpegang pada kemampuan jenius yang dimiliki orang Jawa pada waktu itu, kemungkinan bahwa kitab yang menjadi acuan dalam pembuatan relief Karma Wibangga itu telah diolah dan diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan gambaran yang berbeda dengan kitab aslinya. Perbedaan yang Anda kira tidak seharusnya diperlakukan sebagai bentuk penyimpangan, melainkan sebagai upaya kompromi untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran dari ajaran dalam relief tersebut. Berkenaan dengan hal ini, pantas kiranya diasumsikan bahwa kitab Mahakarma Wibangga telah mengalami proses pelokalan. Proses yang dimaksud dapat pula ditengarai melalui setting cerita yang menggambarkan kondisi masyarakat dan lingkungan lokal Jawa. Meskipun cerita Karma Wibangga sendiri bukanlah cerita lokal, melainkan cerita yang berasal dari India. Sejumlah kajian yang pernah dilakukan terhadap unsur-unsur yang digambarkan dalam relief, hampir seluruhnya dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat lokal Jawa, yang keberadaannya masih dapat dirunut hingga sekarang. Demikian juga penggambaran figur manusia, baik penggambaran fisik maupun karakter budaya yang menyertainya, menunjukkan ciri orang Jawa.
Walaupun relief Karmawi Bangga bukan merupakan relief naratif yang berkesinambungan, akan tetapi cara pembacaannya mengikuti tradisi pembacaan cerita naratif, yaitu dibaca mengikuti arah jarum jam atau produksina. Pembacaan dimulai dari pintu masuk candi di sebelah timur. Panel pertama relief Karmawi Bangga diletakkan di sebelah selatan pintu. Sedangkan panel yang ke-160 diletakkan di sebelah utara pintu. Karena di Candi Borobudur terdapat 4 pintu, maka ke-160 panel relief Karmawi Bangga tersebut didistribusikan ke dalam 4 blok. 40 panel pertama ada di blok antara pintu timur dan pintu selatan. 40 panel kedua ada di blok antara pintu selatan dan pintu barat. 40 panel ketiga ada di blok antara pintu barat dan pintu utara. Dan 40 panel terakhir ada di blok antara pintu utara dan pintu timur. Untuk memahami adegan dalam panel-panel relief Karmawi Bangga melalui sumber-sumber sekunder, diperlukan pemahaman tentang nomenklaturnya. Penyebutan relief Karmawi Bangga menggunakan nomenklatur sebagaimana telah digunakan oleh Chrom sejak tahun 1927 dan masih terus digunakan oleh para peneliti hingga sekarang. Dengan nomenklatur tersebut, maka penyebutan masing-masing panelnya dimulai dari O1 dan seterusnya hingga O sampai 160. Identifikasi adegan dalam masing-masing panel dapat dilihat dalam tulisan lain di buku ini. Perilaku manusia dalam Karmawi Bangga. Secara garis besar, relief Karmawi Bangga menggambarkan kehidupan manusia beserta lingkungan dan perilakunya, baik perilaku terhadap lingkungan maupun terhadap sesama manusia. Apa yang digambarkan dalam relief ini bukan semata-mata merupakan rekaman perilaku sebagaimana disebutkan, melainkan juga merupakan media pembelajaran untuk mencapai tingkatan hidup yang lebih baik berdasarkan ajaran Buddhisme. Lebih spesifik lagi, berdasarkan hukum sebab akibat. Dengan melihat lokasi penempatan yang dibahatkan pada kaki Candi Borobudur, maka dapat dikemukakan bahwa sasaran dari ajaran yang terkandung di dalamnya adalah makhluk hidup yang ada di dunia fana, yang hidupnya masih berorientasi pada material dan dikendalikan oleh keinginan atau nafsu. Sebelum membicarakan lebih lanjut tentang perilaku apa sajakah yang digambarkan dalam relief Karmawi Bangga, perlu diketahui terlebih dahulu gambaran masyarakat yang menjadi pelakunya. Setidaknya terdapat 3 kelas dalam masyarakat, yaitu golongan rohaniawan, pendeta biksu resi, golongan penguasa bangsawan, kepala desa, cakrawardin, tuan tanah, dan masyarakat kebanyakan dengan beragam profesi. Sejumlah profesi yang dapat diidentifikasikan melalui panel-panel relief Karmawi Bangga antara lain adalah petani, pedagang pemain musik, penari pemain akrobat, pengamen tabib algojo, dukun beranak, dan pelayan. Tentu masih banyak profesi lain yang tidak digambarkan secara eksplisit, namun keberadaannya sangat diinterpretasikan secara tidak langsung. Banyaknya ragam wadah gerabah yang tersebar di banyak panel, misalnya panel sampai 66, memberikan indikasi adanya profesi pembuat gerabah.
Demikian juga profesi pembuat pakaian dan perhiasan. Kajian yang dilakukan terhadap sejumlah prasasti yang sesama dengan Candi Borobudur menemukan tidak kurang dari 100 jenis profesinya yang dijalani masyarakat. Perilaku yang ditujukan oleh masing-masing golongan dapat menunjukkan tugas dan kewajibannya sendiri-sendiri. Golongan rohaniawan misalnya bertugas memberikan pengajaran tentang agama dan pengetahuan dari kitab, sebagaimana digambarkan antara lain pada panen O55 dan O60. Golongan ini juga berkewajiban memberikan wejangan dan menyediakan diri sebagai tempat bertukar pikiran. Golongan penguasa adalah golongan yang mempunyai sumber daya, baik sumber daya kekuasaan maupun harta benda. Dengan kekuasaan dan harta bendanya, golongan penguasa antara lain mempunyai kewajiban memberikan penghidupan kepada dua golongan lain dengan cara memberikan derma dan sedekah. Derma dan sedekah diberikan kepada golongan rohaniawan. Dapat berupa bahan makanan, pakaian, uang, dan bahkan kendi. Selain dalam bentuk derma atau sedekah, para rohaniawan juga menerima persembahan dari masyarakat, baik dari golongan penguasa maupun warga kebanyakan, seperti dalam bentuk bunga, sebagaimana ditunjukkan antara lain melalui panel O7 dan O31. Derma dan sedekah dapat diberikan secara langsung atau dengan memerintahkan bawahan para penguasa untuk memberikan derma dan sedekah yang dimaksud, sebagaimana dicontohkan melalui panet O11. Sementara golongan masyarakat kebanyakan, karena yang dipunyai adalah tenaga untuk menghasilkan barang dan jasa, maka golongan ini mempunyai peran sebagai penyedia kebutuhan barang dan jasa, baik kepada golongan rohaniawan maupun golongan penguasa. Panel U50 misalnya menggambarkan warga masyarakat kebanyakan yang memanen nangka dan memberikan nangka tersebut sebagai persembahan kepada bangsawan. Lebih lanjut, dapat dijelaskan bahwa tradisi menanam buah-buahan di pekarangan rumah dapat ditengarai melalui sejumlah panel dalam relief Karma Wibangga. Sebut saja panel U123. Selain nangka, jenis tanaman lain yang ditanam di dekat rumah adalah pisang, jambu manggis, mangga, dan kelapa. Sumber daya lingkungan yang dimanfaatkan manusia selain tanaman adalah hewan. Hewan ada yang dimanfaatkan sebagai binatang peliharaan, misalnya anjing yang juga dimanfaatkan sebagai binatang penjaga dan teman berburu. Gajah dan kuda merupakan dua jenis binatang yang dimanfaatkan sebagai sarana transportasi. Walaupun demikian, gajah dan kuda tampaknya hanya dimanfaatkan oleh golongan bangsawan saja, sebagaimana terlihat dalam panel O132 dan O159. Kedua panel tersebut menunjukkan bahwa gajah dan kuda berasosiasi dengan individu atau kelompok. Figur yang mempunyai atribut bangsawan dapat diidentifikasikan melalui pakaian dan perhiasan yang dikenakan. Status kebangsawanan tokoh juga dapat ditengarai melalui posisi duduknya yang lebih tinggi dari tokoh-tokoh lain di sekitarnya. Panel O56 misalnya menggambarkan perilaku rakyat duduk di bawah yang bersikap menyembah kepada bangsawan yang duduk di tempat yang lebih tinggi. Sementara panel O57 menunjukkan bagaimana para abdi atau rakyat harus bersikap kepada para bangsawan, baik ketika berada di rumah maupun pada saat mengiringinya ketika melakukan perjalanan.
Keberadaan payung juga menjadi penanda status seseorang yang lebih tinggi dari individu yang lain. Meskipun tidak selalu berasosiasi dengan bangsawan, karena para rohaniawan pun menggunakan payung-payung, merupakan salah satu benda yang dipersembahkan kepada golongan rohaniawan. Selain bunga, ada pula beberapa jenis binatang yang dikonsumsi, babi dan ikan yang diternakan. Sebagaimana digambarkan pada panel 9, kemungkinan untuk keperluan konsumsi. Panel 9 menggambarkan ayam yang diternakan, sementara ikan dapat diambil langsung dari sungai, tanpa harus diternakan terlebih dahulu dalam O1, untuk kemudian dijual di pasar dan dikonsumsi. Memburu binatang di hutan, sebagaimana dimuat dalam panel O118, merupakan cara lain untuk mendapatkan protein hewani bagi mereka. Pengendalian hama tidak luput pula dari rekaman para seniman yang memahat panel-panel Karmawi Bangga, tikus 65 dan babi 74. Merupakan contoh hama yang dimaksud. Keduanya merupakan jenis hama yang menyerang lahan pertanian. Pemberantasan hama tikus dilakukan secara bersama-sama oleh warga masyarakat dengan cara mengasapi lubang persembunyiannya. Cara ini dikenal dengan sebutan tropyokan. Sementara hama babi diberantas dengan cara ditombak. Menarik untuk disimak adalah panel O30. Panel tersebut menggambarkan perilaku warga yang bergotong royong membangun sebuah rumah. Berbagai bentuk rumah dapat diidentifikasikan dalam sejumlah panel. Ada rumah beratap pelana, beratap tajuk, dan ada pula rumah panggung yang mempunyai bangunan tambahan semacam kunjungan 030. Bangunan lain yang dapat diidentifikasikan adalah danau O65 lumbung, bangunan suci berupa candi dan stupa, serta bangunan tidak permanen semacam tratak yang didirikan oleh keperluan khusus. Membersihkan bangunan suci O24 dikategorikan pula sebagai pekerjaan yang dilakukan secara bergotong royong oleh anggota masyarakat, karena hal tersebut merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi. Sikap saling peduli masyarakat ditunjukkan melalui aktivitas untuk meringankan penderitaan orang lain, sebagaimana ditunjukkan melalui panel O18 dan O19 yang menggambarkan para wanita merawat orang sakit. Panel O25 mewakili gambaran bagaimana upaya warga dalam menjaga kerukunan antar anggotanya, yaitu dengan cara melerai pertengkaran yang terjadi di antara warga dan memberikan perlindungan kepada anak-anak serta orang tua. Memberikan persembahan dan melakukan kebaktian kepada dewa dan bangunan suci merupakan gambaran yang mewakili perilaku religius. Aktivitas yang terekam dalam relief Karmawi Bangga antara lain adalah membersihkan bangunan suci. O24 memberikan persembahan kepada bangunan suci. O141 dan O152 dan memberikan contoh bagaimana melakukan pemujaan di bangunan suci O33, termasuk pemujaan terhadap stupa O29. Perilaku yang digambarkan di atas merupakan sejumlah contoh dari perilaku positif. Dalam relief Karmawi Bangga, perilaku yang digambarkan dapat dikategorikan sebagai perilaku positif dan perilaku negatif yang berakibat pada diterimanya hadiah dan hukuman. Hadiah diterima sebagai konsekuensi dari tindakan positif yang dampaknya dapat dirasakan dalam 3 tingkatan. Hadiah dapat diterima seketika dalam bentuk hadiah, atau ketika sudah meninggalkan dan mendapatkan surga.
126 atau dapat pula dalam bentuk kelahiran kembali sebagai makhluk dengan kualitas yang lebih baik. Demikian juga dengan hukuman. Hukuman diberikan sebagai konsekuensi atas tindakan yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan agama. Dapat diterima secara langsung di kehidupan ini. O8 atau diterima dalam bentuk siksa neraka. O90, O92 atau diterima dalam bentuk kelahiran kembali dalam wujud dan kualitas hidup yang lebih rendah dari sebelumnya. Sebagaimana dicontohkan penggambarannya pada panel O93 yang menggambarkan binatang sebagai wujud inkarnasi orang-orang yang berdosa. Sejumlah perilaku yang digolongkan mendapatkan hukuman sebagaimana disebutkan, antara lain adalah membunuh binatang, menggugurkan kandungan, membegal bermalas-malas dan tidak mau bekerja, mabuk bergunjing, madat atau menghisap kandu, berbuat mesum, berselingkuh, serta berniat mencuri tanaman di ladang orang. Sayangnya, relief karma wibangga yang penuh dengan keteladanan, perilaku manusia tersebut tidak dapat dinikmati secara langsung, karena relief tersebut ditutup dengan struktur batu yang lain, berupa batu tambahan. Hanya sebagian kecil saja yang dapat dilihat, yaitu yang ada di bagian sudut tenggara. Bagian relief karma wibangga yang dibiarkan terekspos di sisi tenggara menampilkan 4 panel, yaitu panel O20 hingga panel O23. Panel O20 menggambarkan perilaku pemabuk yang tidak terkontrol dan perilaku lain yang mengikutinya, antara lain perzinahan. Panel O21 menggambarkan 2 kelompok laki-laki dengan karakter yang berbeda. Kelompok pertama memiliki wajah buruk, dengan mulut lebar, dan ekspresi tidak suka. Sebaliknya kelompok yang kedua memiliki wajah bagus. Panel ini mengindikasikan bahwa wajah buruk dari kelompok pertama merupakan akibat dari kebiasaannya berbicara buruk dan iri hati. Berbeda dengan panel sebelumnya, panel U22 menggambarkan sekelompok orang dengan ekspresi wajah cerah dan santai. Dalam kelompok tersebut juga ada 2 kelompok, yaitu keluarga warga kebanyakan beserta anaknya, dan kelompok orang yang berstatus sosial tinggi beserta pelayannya. Secara garis besar, panel tersebut dapat diinterpretasikan sebagai suasana santai yang membaurkan kedua kelompok tersebut. Sementara panel O23 menggambarkan suasana pemberian wejangan oleh seorang pendeta Buddha. Kemungkinan wejangan yang diberikan terkait dengan perilaku beberapa orang yang suka berkelahi. Ajaran hukum karma di Candi Borobudur digambarkan dalam berbagai adegan sudah sangat dikenal oleh masyarakat pada masa itu. Karena digambarkan dalam berbagai adegan keseharian mereka. Apa yang digambarkan dalam relief karma wibangga adalah kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa kuno. Maka dengan sendirinya, apa yang tergambar adalah hal-hal yang sesuai dengan sikap dan cara hidup mereka. Terlihat mereka sangat menghormati pendeta lain di samping biksu, dan menghormati pula para pertapa yang jumlahnya jauh melebihi jumlah para biksu. Candi Borobudur adalah candi bersifat agama Buddha. Namun para sipilin dengan tanpa ragu-ragu menggambarkan agama lain pada adegan-adegan relief. Candi Borobudur dikelilingi oleh candi-candi siwak. Walaupun ukurannya kecil, namun jumlahnya banyak. Kurang lebih terdapat 30 situs dalam radius 5 km. Dengan ciri candi yang secaman dengan Candi Borobudur. Mendut maupun Pawon
Hal tersebut menunjukkan, walaupun raja yang mendirikan candi beragama Buddha, namun rakyat dan bawahannya tetap beragama Siwa. Berdasarkan inskripsi pendak yang terpahat di atas panel yang diduga sebagai petunjuk bagi para sipilin, dapat dikemukakan bahwa para silpin yang memahat relief candi adalah orang Jawa yang mengerti petunjuk yang diberikan. Inskripsi ditulis dalam huruf Jawa kuno dan kata-kata berbahasa Sanskerta tanpa akhiran, yang semestinya ditambahkan pada kata-kata tersebut. Misalnya kata swarga, bagi orang yang terbiasa dengan bahasa Sanskerta. Misalnya orang India sendiri akan bingung dengan adegan apa yang dipahatkan. Apakah di surga atau sabarih? Makhluk surga, safariga atau yang lainnya? Hal ini antara lain sebagai bukti bahwa orang Jawa sendiri yang menjadi pemahat di Candi Borobudur. Karmawi Bangga untuk masa kini. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa relief Karmawi Bangga yang berisi ajaran tentang karma itu ditujukan untuk masyarakat pendukung Candi Borobudur yang berlatar agama Buddha. Candi yang diperkirakan berdiri pada kurang lebih 824 Masehi itu kemungkinan masih digunakan hingga kurang lebih abad ke-14. Mengingat namanya disebut di dalam kitab Negara Gartagama. Apakah ajaran yang dimuat di dalam relief Karmawi Bangga itu masih relevan untuk masa kini? Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka pertama-tama relief Karmawi Bangga sebagai bagian dari Candi Borobudur harus didudukkan sebagai warisan budaya milik masyarakat luas yang memiliki beragam kepentingan. Oleh karena itulah, maka apa yang terkandung di dalam relief tersebut perlu diberi makna baru dengan melihat sisi religius dan sisi universal dari ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana telah disebutkan bahwa karma terkait erat dengan hukum sebab akibat. Cara kerja hukum tersebut ditentukan berdasarkan dimensi waktu, masa lalu sekarang, dan masa depan. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa sejumlah tindakan mempunyai efek yang dapat dirasakan secara langsung dalam kehidupan yang sama. Sementara tindakan yang lain efeknya baru dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lama sesudah kejadian, dan bahkan beberapa tindakan menghasilkan efek yang bertahan secara berkesinambungan dalam jangka waktu yang sangat lama. Prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menjelaskan relevansi Karmawi Bangga bagi kehidupan masa kini dengan menggunakan contoh kasus penggambaran panel O1 dan panel O2. Panel O1 menggambarkan orang menangkap ikan untuk dijual di pasar, sedangkan panel O2 menggambarkan dampak dari tindakan yang dilakukan pada panel O1, yaitu hukuman mati bagi mereka yang menangkap ikan. Kedua panel tersebut dapat diberi makna baru sebagai perilaku manusia yang melakukan eksploitasi sumber daya ikan serta dampaknya, baik yang singkat maupun yang berkepanjangan. Tindakan eksploitasi tersebut dapat memberikan dampak yang dirasakan tidak hanya oleh generasi pada saat itu, melainkan oleh generasi berikutnya. Terlebih apabila eksploitasi tersebut tidak disertai dengan proses peremajaannya, maka tindakan tersebut dapat mengakibatkan hilang atau punahnya spesies ikan tertentu, yang pada tataran selanjutnya dapat pula berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem. Apabila hal ini terjadi, maka dosa yang ditanggung sebagai akibat
tidak harus dimaknai sebagai dosa kepada Sang Pencipta semata, melainkan juga dosa kepada generasi berikutnya. Karena kehilangan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari kekayaan sumber daya alam, khususnya ikan. Penjelasan tentang hukum sebab akibat dengan menggunakan contoh kasus penggambaran pada panel O1 dan O2 dapat menunjukkan bahwa hukum sebab akibat yang menjadi inti ajaran dalam relief Dharma Wibangga tidak hanya berlaku bagi hal-hal yang bersifat religius saja, melainkan juga pada kegiatan sehari-hari. Dengan pemahaman ini, maka apa yang digambarkan dalam relief Dharma Wibangga dapat diaktualisasikan untuk kepentingan masa kini. Tidak hanya itu, cara pandang hukum sebab akibat sebagaimana dijelaskan sudah selayaknya untuk diteruskan kepada generasi berikut sebagai peringatan terhadap perilaku manusia. Sejumlah perilaku manusia yang digambarkan dalam relief Dharma Wibangga sebagai perilaku negatif adalah perilaku yang dewasa. Ini dapat digolongkan sebagai penyakit sosial atau penyakit masyarakat. Keberadaannya cukup memprihatinkan dan membutuhkan dukungan sebagai sumber daya untuk memberantasnya. Demikianlah apa yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah upaya kecil yang dilakukan untuk mensosialisasikan apa yang digambarkan dalam relief Dharma Wibangga. Hal ini penting dilakukan, mengingat relief tersebut tidak dapat dilihat dan dikasih secara langsung. Padahal, apa yang terkandung di dalamnya sara dengan makna yang tidak hanya relevan untuk kepentingan masyarakat yang sezaman dengan Candi Borobudur, tetapi bersifat universal dan syarat akan ajaran nilai-nilai luhur nenek moyang yang dapat dipetik dan diterapkan untuk masa kini ataupun masa yang akan datang. Maka menjadi tanggung jawab kita semua untuk meneruskan Candi Borobudur sebagai warisan budaya kepada generasi penerus. Untuk kepentingan tersebut, fokus yang dipilih adalah hukum sebab akibat secara universal, tanpa bermaksud mendiskreditkan aspek religius yang melatar belakangi, yang sudah ditulis oleh penulis lain.